Good morning students, selamat datang di pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan mendiskusikan tentang hubungan industrial. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari yaitu pertama, pengertian dari hubungan industrial itu sendiri. Yang kedua, prinsip dari hubungan industrial. Dan yang ketiga adalah bentuk sarana hubungan industrial itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah perselisihan. Apa saja atau penyelesaian bagaimana yang ada dalam hubungan industrial ini. Ya, mari kita pelajari, kita pahami, dan kita selesaikan kuisnya. Oke, selamat belajar. What is industrial relations? Pada bagian awal ini kalian akan mengerti arti dari hubungan industrial. Industrial relations refers to a relationship between the employers and employees. The employers are represented by management and the employees are represented by unions. Hubungan industrial mengacu pada hubungan antara pengusaha dan pekerjanya. Dalam hal ini pengusaha diwakili oleh manajemen, sedangkan pekerjanya diwakili oleh serikat pekerja. Hubungan industrial perlu mendapatkan perhatian yang tepat, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dapat segera diatasi. Karena permasalahan ini seringkali berdampak serius terhadap kegiatan operasional perusahaan dan tentu saja mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan. Baik, berikutnya kalian akan menyimak terkait konsep-konsep pada hubungan industrial. Berikutnya konsep hubungan industrial yang pertama yaitu multipartit. Konsep multipartit meliputi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi, yaitu pengusaha, pekerja, penanam modal atau investor, pemasok atau supplier, konsumen, penjual atau distributornya, kemudian di situ juga ada government atau pemerintahnya, bahkan ada juga para pesaing atau kompetitornya. Kalau kita lihat di bagian ini cukup jelas bahwa hubungan industrial terdiri dari pemegang saham, investor, supplier, pekerja, distributor, pemerintah, juga konsumen. Dan kesemua unsur ini saling berkaitan baik langsung atau tidak langsung dalam proses produksi. Demikian konsep yang pertama dari multipartit. Konsep hubungan industrial yang kedua adalah bipartit. Nah, bipartit ini meliputi hubungan industrial dengan hubungan perburuan, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu proses produksi, terdiri dari pemberi kerja yaitu pengusaha dan pekerja sebagai pelaksana pekerjaannya. Lebih jelas lagi bisa dilihat pada bagian berikut ini. Nah, ini adalah hubungan industrial model bipartit. Konsep hubungan industrial yang ketiga adalah tripartit. Bedanya dengan bipartit adalah penambahan unsur pemerintahnya. Nah, pertimbangannya pemerintah memiliki peranan yang lebih besar dan bisa menentukan dalam proses hubungan industrial itu sendiri, sehingga bisa mempengaruhi bentuk dan proses hubungan industrial, yaitu melalui undang-undang atau peraturannya. Ini adalah bentuk bagian dari hubungan industrial model tripartit. Prinsip-prinsip hubungan industrial. Yang pertama, perusahaan memiliki peranan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan memenuhi ketersediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, menyediakan kesepakatan kerja, sebagai sumber bagi penghasilan negara dalam pajak, kemudian penghasil devisa bagi negara, dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengusaha dan pekerja sangat berkepentingan dengan keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Bagi pekerja dan pengusaha, perusahaan merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dan yang ketiga, pekerja dan pengusaha saling membutuhkan dalam menjalankan organisasi perusahaan. Ya,
Pengusaha maupun pekerja memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, meskipun secara organisasional hubungan pengusaha dan pekerja merupakan hubungan atas bawah atau hubungan vertikal yang ditandai dengan adanya unsur perintah, tetapi secara operasional hubungan di antara keduanya harus menjadi hubungan kemitraan atau partnership. Ya. Berikutnya, tujuan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. Jelas ya, dengan adanya ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha merupakan modal penting untuk terselenggaranya produksi yang aman, lancar, efektif, dan efisien. Dengan demikian, menghasilkan mutu yang tinggi dan produktivitas yang optimal. Dan yang terakhir adalah hasil akhir dari hubungan industrial adalah meningkatkan kemampuan bisnis dan ekonomi perusahaan, yaitu business and economic development, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja tentunya. Ya, bertambahnya keuntungan bisnis perusahaan bukan menjadi laba yang hanya dapat dinikmati oleh pengusaha, tetapi juga harus mampu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Ya, demikian adalah prinsip-prinsip hubungan industrial. Bentuk-bentuk sarana hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Ini adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, gunanya untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja. Dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan pekerja serta keluarganya. Berikutnya, organisasi pengusaha. Ini adalah asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan yang merupakan mitra pekerja, serikat pekerja dan pemerintah dalam menangani masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Berikutnya, lembaga kerja bipartit. Ini adalah forum komunikasi dan konsultasi yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tentunya. Ya, khususnya setiap perusahaan yang minimal terdiri dari 50 pekerja wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit ini. Ya, nah kalau kurang dari 50 bagaimana? Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah lembaga kerjasama tripartit. Ini adalah forum komunikasi konsultasi tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan ada unsur pemerintah. Ya, pengusaha dan pekerja yang mempekerjakan minimal 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan ini, yang tripartit ini ya. Jadi di bawah 50 atau minimal 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan ini. Ya. Berikutnya, perjanjian kerja bersama. Hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dinamakan perjanjian kerja bersama. Berikutnya, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ini mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan ini selama bekerja tentunya mencakup misalnya ada jam kerja, istirahat, sistem pengupahannya bagaimana, perlindungannya bagaimana, dan penyelesaian perselisihannya seperti apa. Ya. Dan yang terakhir adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan tentu saja dengan perundingan yang baik. Dalam hal ini bipartit. Nah, bila gagal bagaimana? Bila gagal, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsolidasi. Namun, bila mediasi dan konsolidasi tersebut gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial pada akhirnya. Ya, demikian adalah bentuk-bentuk sarana hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial. Di sini kalian akan mengenal jenis-jenis konflik apa saja yang ada di organisasi atau di perusahaan. Yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal ini terjadi antara atasan dengan bawahan atau manajemen dengan pegawainya. Contoh, karyawan tidak puas dengan upah yang diperoleh. Dia merasa dia berhak lebih karena pekerjaannya banyak. Nah, sebaliknya manajemen tidak puas dengan kinerja karyawan tersebut karena dirasa kurang maksimal. Nah, disinilah muncul konflik. Konflik antara manajemen dengan karyawan tersebutlah yang dinamakan konflik vertikal. Berikutnya adalah konflik horizontal. Nah, konflik ini terjadi antar bawahan pekerja atau karyawan. Contohnya terjadi kecemburuan antar karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Karyawan satu mendapat penghargaan, dipromosikan, sedangkan karyawan lainnya tidak. Nah, padahal mereka merasa sudah bekerja semaksimal mungkin juga. Namun hanya satu yang dipromosikan. Disitulah kemudian terjadi kecemburuan dan konflik. Nah, konflik tersebutlah yang dinamakan konflik horizontal. Berikutnya adalah konflik diagonal. Konflik ini terjadi antara anggota organisasi dengan pihak luar organisasi. Contohnya organisasi hotel. Ada satu hotel mempekerjakan sebagian besar karyawannya dari luar desa, di mana lokasi hotel tersebut berada. Kemudian diprotes oleh warga. Warga desa mempertanyakan kenapa hotel menggunakan banyak tenaga kerja dari luar desanya. Kenapa tidak dari hotel atau dari desa tersebut? Ya, disitulah kemudian muncul konflik antara hotel dengan warga desa. Itulah yang dinamakan konflik diagonal. Ya, demikian jenis-jenis konflik yang ada di organisasi dan perusahaan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak berkaitan dengan pelaksanaan hak yang telah dijanjikan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Ya. Kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian, yaitu perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Berikutnya, perselisihan PHK. Perselisihan PHK terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada buruh atau pekerjanya, baik persetujuan tentang PHK-nya sendiri maupun proses PHK-nya serta besar dari pesangonnya. Ya, dan berikutnya adalah perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan ini terjadi antar serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dalam satu perusahaan mengenai keanggotaannya serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan kerja. Itu adalah jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Adapun tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penyelesaian perselisihan secara bipartit. Jadi, kalau bipartit berarti langsung kedua belah pihak yang berperkara. Contohnya antar manajemen dan
karyawan. Nah, cara penyelesaian yang mutlak harus dilakukan menyangkut perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK, maupun perselisihan antar serikat pekerja. Ya, perselisihan hendaknya harus segera diselesaikan supaya tidak mempengaruhi operasional perusahaan yang nanti berkaitan dengan produktivitas perusahaan. Nah, kalau produktivitas perusahaan menurun, yang rugi adalah kedua belah pihak tersebut, baik manajemen pengusaha atau karyawannya. Ya. Berikutnya, penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi. Nah, ini dilakukan melalui jasa mediator atau penengah. Ya, jadi kalau bipartit sudah mentok, ya dengan cara mediasi ini. Nah, mediator ini sebagai pihak ketiga yang merupakan pegawai pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Dan tentu saja setelah mendapat limpahan perkara dari pihak-pihak yang berselisih tersebut. Ya. Nah, kalau bipartit dan mediasi tidak bisa, berarti akan menggunakan penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara arbitrase atau nota kesepakatan. Ya, dengan menggunakan jasa arbiter atau wasit atau juru runding yang tentu saja berasal dari kalangan profesional dan yang ditunjuk melalui kesepakatan. Oke. Berikutnya adalah penyelesaian perselisihan dengan menggunakan jasa atau cara konsiliasi, yaitu menggunakan jasa pihak ketiga yang disebut jasa konsiliator atau juru damai. Nah, ini ditunjuk tentu saja oleh kedua belah pihak, kesepakatan dari masing-masing pihak. Ya. Nah, bagaimana kalau masih belum juga mencapai kesepakatan, sudah menggunakan bipartit, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, apa yang harus dilakukan? Nah, yang terakhir adalah melalui peradilan. Jadi penyelesaian perselisihan melalui peradilan oleh lembaga peradilan. Nah, ini adalah yang terakhir, langkah terakhir dari tindakan penyelesaian perselisihan. Ya, demikian tata cara penyelesaian perselisihan pada hubungan industrial. Mari kita bahas materi selanjutnya. Beberapa contoh berikut terkait dengan masalah industrial relation yang bisa saja muncul di lingkungan kerja. Antara lain, karyawan bertengkar dengan rekan kerjanya. Karyawan sering tidak atau terlambat hadir. Karyawan melakukan pelecehan seksual terhadap rekan kerjanya. Manajemen tidak mengkomunikasikan perubahan peraturan ke karyawan. Manajer tidak terampil dalam pemecahan masalah. Perusahaan mengabaikan keselamatan kerja karyawan, dan perusahaan tidak membayarkan pesangon ke karyawan yang berhenti atau resign. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus terkait dengan industrial relation pada lingkungan kerja. Dan kemungkinan masih banyak lagi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja antara perusahaan dengan karyawan atau karyawan dengan karyawan. Ya, demikian materi terakhir, bagian terakhir dalam industrial relation pada pertemuan ke-12. Semoga apa yang sudah disampaikan dari pertemuan awal hingga akhir ini kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti untuk kemudian menjawab kuis-kuis yang sudah tersedia. Baik, demikian pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan ke-13. Bye now.